kita akan menyimak beberapa dinamika terkait polemik yang terjadi dalam tubuh PBNU. Dan kita ketahui bersama Tribuners, organisasi Islam besar yang cukup kondang di tanah air, PBNU ini tengah diwarnai polemik dengan ketua umumnya. Dan bahkan pada malam ini, Selasa 9 Desember, Syuriah PBNU kabarnya menggelar rapat pleno untuk menunjuk penjabat ketua umum. Nah, kabarnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya memastikan dirinya dan juga jajaran Tanfidiyah tidak akan hadir dalam rapat pleno ini. Gus Yahya bahkan menyebut rapat pleno yang digelar oleh Syuriah PBNU bukan merupakan rapat yang sah. Jadi dirinya menganggap rapat ini tidak berkonteks. Dan rapat pleno yang digelar Syuriah PBNU ini disebut hanya sebagai bentuk manuver bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Gus Yahya juga menegaskan jika secara aturan dan juga ADART PBNU dirinya ini masih tetap sah menjadi ketua umum. Nah, Gus Yahya menyebut upaya yang terjadi sebagai manuver dan ia menegaskan seperti yang telah dikatakan sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto ia masih tetap dalam kedudukan dirinya sebagai Ketua Umum Tanfidiyah PBNU. Ia juga mengklaim bahwa dirinya ini masih efektif menjalankan fungsinya termasuk menggerakkan organisasi hingga ke tingkat bawah. Dan juga dia menyambung bahwa segala keinginan pihak manapun untuk menghentikan dirinya tanpa muktamar atau muktamar ini adalah forum musyawarah tertinggi tidak mungkin bisa dieksekusi karena hal ini bertentangan dengan ADART dan melawan hukum. Nah, menurutnya nantinya ini bisa dipastikan akan ada jalan keluar untuk menyelesaikan konflik internal organisasi umat Nahdliyin yang salah satunya dengan digelarnya muktamar yang melibatkan Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Ia menuturkan bahwa jalan keluarnya ini sudah jelas, yaitu seorang mandataris hanya dapat diberhentikan melalui muktamar sebagai permusyawaratan tertinggi dan juga bahwa hal ini tidak ada alternatifnya. Nah, dia beralasan bahwa jika tidak demikian, muktamar ini tidak akan pernah terselenggara. Dan kabarnya Gus Yahya ini juga percaya diri ya tidak akan ada dua ketua umum di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama karena ia pun tak mempunyai kekhawatiran jika PBNU ini mengalami perpecahan karena konflik internal yang terjadi. Nah, dalam forum lain, Gus Yahya ini menyinggung konstruksi baru dalam transformasi khususnya soal organisasi di sebuah diskusi forum keramat dengan mengambil tema NU dalam transformasi Indonesia, belajar dari sejarah untuk menentukan arah yang forum ini digelar di kantor PBNU pada Selasa 9 Desember di Jakarta Pusat. Awalnya Gus Yahya ini menegaskan PBNU harus memiliki peran di era reformasi dengan menempatkan diri sebagai rekan atau partner lah ya ibaratnya dengan pemerintah yang bahwa artinya ia mengajak agar dirundingkan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan apa yang dipikirkan oleh NU. Ia mengusulkan agar mereka ini membuat kesepakatan dan kemudian mengerjakannya bersama karena kebutuhan transformasi ini adalah kebutuhan bersama. Kemudian Gus Yahya juga menyinggung dalam transformasi ini pastinya akan terbentuk ya konstruksi baru. Namun dalam membangun konstruksi baru ini tidak bisa dipungkiri ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Gus Yahya menjelaskan bahwa ketika mereka membangun konstruksi baru, biasanya ada pihak yang pertama ini merasa terancam hak istimewanya atau mungkin privilege-nya begitu, karena tidak termasuk dalam konstruksi baru ini. Nah, dia menambahkan bahwa ada juga yang malah tertinggal sama sekali atau pihak yang privilege-nya ini pada masa lalu bernilai tinggi, tetapi kemudian berkurang nilainya dalam konstruksi yang baru. Nah, Gus Yahya menyimpulkan bahwa kondisi seperti saat ini menunjukkan bahwa mereka sebetulnya sudah bertransformasi secara alami.
Dia pun juga menyinggung soal sulitnya untuk menjadi pengurus di PBNU yang bahkan para keturunan kiai yang kerap dipanggil Gus sudah tidak ada lagi memiliki keistimewaan seperti era-era sebelumnya. Nah, di NU ini nanti juga akan terjadi hal serupa kabarnya, yaitu ketika mereka membangun konstruksi baru, ada pihak yang khawatir hak istimewa atau nilai tukar lamanya ini tidak laku lagi di dalam dunia yang baru. Dan Tribuners, kami ada beberapa tayangan video yang mungkin bisa Anda simak sebagai bahan informasi akurat untuk Anda. Sedikit Gus tentang infaknya tadi Gus mungkin. Ya seperti biasa, teman-teman bisa lihat juga hari ini kegiatan di PBNU masih berjalan seperti biasa, pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan seperti biasa, dan ke bawah seluruh jajaran struktur pengurus NU juga masih berjalan seperti biasa. Maka ya kita penting tugas-tugas tidak ada yang ditinggalkan. Gus, tadi kan di dalam diskusi sempat bahas konsolidasi ya. Ini berarti sebenarnya masih konsolidasi itu masih Gus rencanakan sudah berjalan? Sudah, ya itu yang saya tadi kan saya bilang transformasi itu di antara konsekuensinya karena kita mau bangun konstruksi baru, ada elemen yang mungkin tidak kompatibel lagi. Nah, kemudian ya katakanlah berupaya melawan. Terus mengenai acara pleno PBNU sore hari ini Ya itu tadi apa namanya, ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver itu biasa. Karena manuver ini akhirnya kan ketua umum partai apa karena punya itu kan manuver seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto saya masih tetap dalam saya sebagai ketua umum Transmedia PBNU. Saya masih efektif dalam fungsi saya termasuk organisasi ke bawah, dan bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa amal, tanpa masalah kontak tinggi, itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan DRT. Bahwa orang bermanuver, namanya manuver kan kita tahu lah, biasanya itu ngomongnya itu 100 meter, tapi ya kalau dapat kilometer udah lah, lebih biasa. Berarti hasil pleno hari ini nantinya tidak akan ini sebenarnya itu kan secara aturan tidak bisa disebut pleno, karena pertama yang mengundang hanya Surya, itu tidak bisa, karena harus signatur diundang sebagai data. Kedua, tidak melibatkan saya sebagai ketua umum yang besar. Nah, sementara rapat sebenarnya yang lalu itu jelas para kiai sepuh mengatakan ada 13 sekali tangan dengan. Jadi ya kita lihat ini sebagai manuver aja. Apakah ada jalan keluar? Ada. Gus, program 1 juta keluarga NU Peduli Bencana ini bagaimana sih mekanisme pengumpulan dana sampai dengan mekanisme pendistribusiannya? Yang pertama ya, tadi saya sebut kita punya modal 1.190.000 keluarga sebagai anggota gerakan keluarga masalah NU. Sudah ada ini sampai ke alamat-alamatnya, baik name, baik address, semua. Nah, nanti kita gerakkan cabang-cabang sampai ke ranting untuk engage dengan mereka, menggalang mereka supaya ikut berpartisipasi. Di samping juga saja keluarga-keluarga yang lain yang mungkin selama ini belum sempat berpartisipasi dalam program BKN. Demikian juga murid-murid, siswa-siswa di sekolah-sekolah di luar Bangkalan Ma'arif sebelumnya saya bukan besar sekali. Kenapa kita ingin lakukan ini? Karena di satu sisi jelas kebutuhan memobilisasi partisipasi besar sekali. Dan kedua, ini momentum untuk menggalang konsolidasi bangsa, konsolidasi masyarakat. Ini loh, kita punya keprihatinan bersama, berpikir tentang keprihatinan bersama ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.